Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, hadir kembali bersama saya Saifuddin Tair di dalam channel Sinau Kapal. Kali ini saya akan berbagi perihal safety meeting. Kadang-kadang safety meeting jarang diperhatikan oleh para pelaut, oleh para perwira kapal, ya, oleh kapten kapal, bahkan perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan ISM Code, ya. Kali ini saya akan berbagi perihal safety meeting. Sebenarnya apa sih penyelenggaraan safety meeting? Sebenarnya sangat sederhana, tapi ini sangat diwajibkan, ya. Apalagi kawan-kawan dari bidang kapal-kapal tanker, kapal-kapal gas, ya, kapal-kapal yang terkait dengan usaha oil and gas itu pasti diminta untuk mengadakan safety meeting, ya. Oke, marilah kita belajar satu persatu. Safety meeting yang dimaksud oleh kapal adalah selalu safety meeting yang dibawahi atau diawali oleh beberapa, ya. Safety meeting itu ada diketuai oleh kapten kapal dan ada safety officer. Ingat, di dalam suatu kru itu ada yang namanya safety officer, ya. Itu harus ada dan minimal jumlahnya ada 5 orang atau lebih, ya. Ini kadang-kadang jarang perusahaan pelayaran menyelenggarakan safety meeting, safety officer, dan safety committee. Ingat, safety committee. Safety committee ini biasanya terdiri dari 5 orang atau lebih dari kru kapal. Kawan-kawan semua, baik, kita mulai dari suatu pertanyaan, ya. Seringkali kita ditanya oleh pihak inspektor, ya, terkait dengan apakah ABK yang sudah kita rekrut, yang sudah kita pekerjakan, sudah berlama-lama di kapal, kadang-kadang berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Apakah ABK yang kita terima tadi, yang kita karyakan, sudah berpartisipasi dalam pertemuan keselamatan atau dikenal dengan istilah safety meeting? Kalau ABK tidak pernah berpartisipasi, maka manajemen keselamatan kapal itu, manajemen keselamatan perusahaan pelayanan tersebut dinyatakan kurang, ya. Ada observasi, adanya kekurangan, ya. Safety meeting. Dan apakah ada bukti bahwa diskusi-diskusi di dalam safety meeting itu efektif terkait misalnya keselamatan kapal, ya, keselamatan kapal. Apakah ada umpan balik dari manajemen darat? Apakah perusahaan yang ada di darat, direktur utama, ya, direksi, dan seluruh yang terkait dengan DPA, ya, dan implementasi ISM Code telah memberikan feedback, ya. Kalau belum, maka perusahaan tersebut dinyatakan kurang, ya. Ada kekurangan, ada defisiensi, ya. Jadi harus dilakukan perbaikan. Katakan di dalam suatu perusahaan kita membahas masalah risiko, ya. Semua operasional yang ada di kapal itu pasti akan menimbulkan suatu risiko, entah itu risiko sedang, moderate,
atau risiko tinggi atau risiko sangat tinggi sekali, maka kita harus bisa memberikan, ya, pihak direksi harus bisa memberikan umpan balik atau feedback, ya, atas hasil-hasil yang dibicarakan dalam pertemuan keselamatan atau safety meeting. Nah, ini kita ambil contoh yang paling sederhana saja, yaitu pilotage, yaitu orang naik dan turun dari kapal. Ini adalah sesuatu yang simple tetapi sangat berisiko, ya, sangat berisiko. Perusahaan diharuskan menunjuk suatu komite, ya. Kalau di dalam suatu perusahaan pelayaran tidak ada komite keselamatan, segera buat sekarang, ya. Segera buat sekarang daripada nanti ada temuan-temuan di dalam audit, ya. Temuan-temuan di dalam audit. Dalam setiap kapal, kalau kita mengoperasikan satu kapal, ya ada satu komite di dalam kapal itu. Ada 10 kapal, ya harus ada 10 komite. Ada 53 kapal, ya ada 53 komite, ya. Ada 100 kapal, 150 kapal, apalagi harus ada komite. Maka ada namanya manajemen komite keselamatan. Direksi dalam suatu perusahaan harus mempunyai upaya-upaya melakukan manajemen komite keselamatan. Nah, secara mikro, bahwa setiap komite kapal itu diawaki oleh 5 ABK, ya. Jadi satu kapal itu ada satu komite, dan satu komitenya itu ada 5 ABK atau lebih, ya, boleh lebih 6 ABK. Diketuai oleh kapten kapal, ya. Di dalamnya ada satu safety officer. Ya, mulai sekarang bila belum ada komite, buatlah komite keselamatan. Bila tidak ada safety officer, tunjuk salah satu perwira menjadi safety officer. Daripada perusahaan kita mendapatkan observasi atau defisiensi bahwa non-conformant bila ada pemeriksaan dari inspektor atau auditor, ya. Sambil kapal kita ngedok di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard, ya, kita belajar tentang bagaimana mengelola kapal yang baik dan benar. Itu. Kawan-kawan semua, komite diketuai oleh nakoda, sehingga di dalam 5 anggota perwira kapal, 5 anggota komite tersebut, yang memimpin rapat adalah kapten kapal, ya. Kalau kita mengkaryakan kapten kapal dan tidak bisa memimpin rapat safety komite, maka kita harus upayakan training kapten kapal tersebut. Anggotanya minimal ada 1 perwira kapal keselamatan atau safety officer, ya. Safety officer atau perwakilan yang dipilih atau ditunjuk oleh perusahaan. Salah satu orang yang ditunjuk oleh perusahaan. Hal ini kita harus seringkali membaca namanya Code of Safe Working Practice atau COSWP, ya. Ingat, perusahaan pelayaran kadang-kadang cuek, tidak mau memperhatikan COSWP, yaitu Code of Safe Working Practice.
Ini yang seringkali saya kalau diskusi-diskusi yang jarang mereka, apa itu Pak? Kos WP. Nggak tahu. Waduh, perusahaan pelayaran nggak tahu ini berarti kurang, ada kekurangannya. Ya, kembali lagi ya. Jika rapat keselamatan itu tidak mengharuskan, ya, di dalam kos WP ini dikatakan ini, jika suatu rapat keselamatan atau safety meeting tidak mengharuskan semua personil yang tidak bertugas untuk hadir, maka harus ada jalur ya yang efektif bagi ABK untuk melaporkan kekhawatiran kepada komite. Sebenarnya komite ini adalah membahas tentang safety dan keraguan-raguan, kekhawatiran di dalam menjalankan tugas di kapal ya. Maka harus ada saluran yang efektif, mungkin mengisi form, menulis semacam catatan, kemudian catatan tersebut bisa dibahas di dalam safety committee. Ingat, kadang-kadang kru kapal ada yang tidak sempat mengikuti safety meeting, maka harus ada jalur minimal dititipkan ya kepada anggota safety committee. Rapat komite keselamatan dimaksudkan untuk memungkinkan diskusi para perwira kapal dan ABK yang berhubungan dengan keselamatan. Ini di dalam Code of Safe Working Principle. Jadi para perwira kapal dan ABK kapal jangan cuek-cuekan ya. Ada namanya diskusi yang berkaitan dengan keselamatan ya. Misalnya ini ujung daripada tali daripada pilot ladder. Ini jadi ada. Kalau hilang ya harus kita ganti gitu. Dan ini kalau retak ya kita ganti. Anti slipnya sudah hilang, kita ganti. Nggak ada strandnya, kita ganti gitu. Itulah namanya komunikasi antara perwira dan ABK di dalam rapat safety committee. Kawan-kawan semua, sambil ngedok di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard, kita belajar mengenai kapal secara komprehensif. Ada satu larangan yang perlu kita perhatikan, ya. Mentang-mentang kita sudah seringkali mengadakan safety committee. Tetapi safety committee di situ dijadikan suatu tujuan, yaitu supaya bisa menutup NC namanya pelatihan atau drill ya. Makanya pertemuan keselamatan atau safety committee tidak boleh digunakan untuk tujuan memberikan instruksi ya. Kalau instruksi itu adalah satu arah ya, biasanya minimal dengan master standing order. Atau kadang-kadang kita masukkan namanya safety drill. Nah, itu tidak boleh. Ingat, safety meeting tidak boleh digunakan untuk tujuan memberikan instruksi dan menjalankan suatu pelatihan. Itu kagak boleh ya, kagak boleh. Kemudian seberapa sering sih safety meeting itu dilakukan? Di dalam coursework ini, safety meeting ini atau frekuensi daripada safety meeting ini akan ditentukan oleh keadaan. Nah, kalau keadaannya membahayakan,
berpotensi kebahayakan atau ada keraguan-keraguan dalam menjalankan operasional, maka harus lebih frekuen. Tetapi komite harus bertemu secara teratur. Ingat, di dalam ISM Code Safety Management System kita, SMK manual kita, harus ditentukan berapa jadwal berkalanya safety meeting itu, ya. Komite menyelenggarakan meeting harus tertulis di situ, ya. Entah itu mingguan, entah 2 mingguan, yang penting ada pertemuan secara berkala, ya. Di dalam pertemuan berkala tersebut mengenai safety meeting, mempertimbangkan juga pola pengoperasian dan pengaturan pengawakan. Kalau misalnya kapalnya sering kali nggak bisa menyelenggarakan, katakan misalnya keruput, ya, kita ambil waktu-waktu yang kira-kira tidak beroperasi dengan penuh konsentrasi. Jadi kita ambil waktunya mana yang tepat. Kapal feri juga demikian, ya. Pengaturannya harus tepat. Pengaturan pengawakan juga harus tepat, ya. Kadang-kadang kapal feri roro karena seringnya beroperasi kayak setrika gitu, dan bisa waktunya ABK untuk melakukan safety meeting nggak ada. Nah, ini defisiensi ini termasuk NC, ya. Maka ada pengaturan pengawakan dengan frekuensi yang cukup untuk memastikan adanya keselamatan itu ditingkatkan. Ada peningkatan keselamatan. Setiap hari peningkatannya meningkat. Jangan sampai tetap aja mulai dari tahun 98 sampai sekarang nggak ada peningkatan keselamatan, ya. Dengan adanya safety meeting ini ada namanya keberlanjutan, ya, keberlanjutan daripada keselamatan kapal kita, ya. Kawan-kawan semua, secara khusus pertemuan juga harus diadakan setelah terjadinya suatu kejadian. Bila kapal kita mengalami kejadian, katakan ramdornya mengalami tidak bisa dioperasikan, maka kita harus adakan safety meeting. Winch-nya, winch ramdor, satu bisa operasi, satunya tidak beroperasi, kita adakan safety meeting. Kemudian tata cara melakukan securing manual kapal-kapal feri. Jarang kali kita melihat kapal feri itu dilakukan securing manual. Ini tidak aman, ya, tidak aman. Maka bagaimana langkah-langkahnya kita buat di dalam komite meeting atau safety meeting dan kita bahas di situ. Bila terjadi kecelakaan, ada misalnya purifier tidak bisa jalan, kita jalan. Ada kebocoran sedikit, kita lakukan safety meeting, ya. Ada kehilangan misalnya bahan bakar, kita adakan safety meeting. Ada letupan api, ya, kita ada listrik yang tidak berfungsi, kita lakukan safety meeting, ya. Di samping itu, bila ada kecelakaan serius, katakan misalnya truk jatuh ke laut. Nah, truk jatuh ke laut, maka setelah itu adakan namanya safety meeting, ya. Truk jatuh ke laut, ya, atau orang meninggal dunia di dalam enclosed space, lakukan namanya safety meeting. Lakukan
hal tersebut dengan sangat urgent bila tidak ada waktu safety meeting yang dijadwalkan, ya. Misalnya dalam waktu seminggu ini ternyata tidak ada jadwal safety meeting, ternyata ada kecelakaan, maka lakukan safety meeting meskipun di luar jadwal, ya. Ini semua kita harus kembali lagi pelayaran kepada pelayaran seluruh Indonesia. Gunakan suatu code, namanya Code of Safe Working Practice, ya, untuk dibaca-baca dan diimplementasikan sebagai pendukung daripada peningkatan keselamatan kapal kita. Sedikit perlu kita garis bawahi yang terakhir, yang menjadikan sharing saya yang terakhir ini. Pertemuan keselamatan itu tidak hanya sekedar pertemuan keselamatan. Tentu harus ada hasilnya. Maka dicatat hasilnya itu dan dilaporkan ke pusat, ke perusahaan, dan perusahaan yang ada di pusat direksi jangan diem saja, harus memberikan feedback atas diskusi-diskusi di dalam safety meeting tersebut, dan bikin laporan-laporan kepada kru kapal. Bahkan laporan tersebut ini kalau Anda ragu-ragu di sini, maka di sini harus dilakukan. Bila terjadi kecelakaan, kemarin terjadi kecelakaan, maka harus begini caranya. Kemudian dan itu seringkali berulang, ya, berulang sekali. Maka bikin laporan ke kantor pusat dan kantor pusat memberikan feedback, masukan. Bahkan didiskusikan di kantor pusat melalui manajemen review. Dan jangan dibiarkan, nggak ada tindak lanjut. Semua hasil-hasil temuan daripada safety meeting ini harus ditindaklanjuti. Itulah kira-kira kawan-kawan semua. Demikian kira-kira kawan-kawan semua. Sambil kapal kita ngedok di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard Gresik, kita membahas masalah seputar kapal. Kali ini kita membahas safety meeting, ya. Safety meeting atau pertemuan keselamatan. Dan kita adopsi, ya. Kita adopsi satu Code of Safe Working Practice atau Working Principle. Kita ini bisa menjalankan peningkatan keselamatan, ya. Pertemuan-pertemuan ini sangat penting karena ini bagian daripada audit, hasil audit. Dan ingat, pertemuan ini tidak dijadikan ajang untuk memberikan instruksi dan pelatihan, tapi memang benar-benar membahas masalah keselamatan. Demikian kawan-kawan semua, sharing singkat kami dari Indonesia Marina Shipyard, Saifuddin Tahir di dalam channel Sinau Kapal. Semoga sharing yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.